Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qatrun Nada Sulistiani, Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2019. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Kiki Yulianto, STPMP, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan hasil analisis saya, hasil penelitian saya, yaitu tentang konsumsi tepung jagung pada tingkat rumah tangga di Kabupaten Sumbawa. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan atau latar belakang. Nah, ditinjau dari aspek ketahanan pangan, jagung merupakan pangan sumber karbohidrat kedua setelah beras di Indonesia. Jagung dikonsumsi oleh lebih dari 18 juta penduduk di Indonesia. Selain itu, jagung mengandung lemak dan protein yang cukup dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Jagung merupakan suatu peluang ekonomi yang ditunjang oleh berkembangnya industri pangan dan pakan. Padahal komoditas ini cukup dikenal luas, mudah budidayanya, daya adaptasinya luas, dan dapat ditanam di tanah yang kurang subur. Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa ketahanan pangan perlu diwujudkan dengan diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal. Pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi yang menyatakan bahwa diversifikasi pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal dengan cara meningkatkan keanekaragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang konsisten dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelambangan sosial ekonomi yang telah ada di masyarakat sehingga perbaikan gizi dapat tercapai. Baik, selanjutnya masih di pendahuluan, yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis konsumsi tepung jagung rumah tangga di Kabupaten Sumbawa sendiri. Nah, tujuan penelitian. Nah, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghasilkan jagung menjadi komoditi unggul di sini. Khususnya di Kabupaten Sumbawa sendiri menjadi sentra produksi jagung dan memiliki produksi jagung yang tinggi. Nah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis, yang pertama yaitu menganalisis berapa banyak yang mengonsumsi tepung jagung di Kabupaten Sumbawa. Yang kedua yaitu menganalisis tingkat kebutuhan tepung jagung pada tingkat rumah tangga. Yang ketiga yaitu mengetahui produksi tepung jagung di Kabupaten Sumbawa sendiri. Nah, manfaat penelitian. Saya mengutip dari menurut penelitian Angkasa dan Masniadi 2020. Disebutkan bahwa pembangunan industri pengolahan jagung akan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Industri pengolahan berbasis jagung diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dari industri skala rumah tangga. Maka dari itu, saya mengambil judul ini karena kan pengolahan jagung sendiri akan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pengolahan berbasis jagung diharapkan berkembang dari industri skala rumah tangga. Maka dari itu saya meneliti dari pada tingkat rumah tangga itu sendiri di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka
atau landasan teori, tepung jagung sendiri merupakan pengertian tepung jagung sendiri yaitu merupakan butiran-butiran halus yang berasal dari jagung kering yang digiling. Tepung jagung memiliki kelebihan lebih tahan lama disimpan, mudah dicampur dengan bahan lain, dapat diperkaya zat gizi lebih baik, praktis, dan mudah digunakan untuk proses pengolahan lanjutan. Yang selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang dan jasa untuk pemenuhan kepuasan maksimum yang dilakukan seseorang dan menjadi salah satu indikator rumah tangga atau keluarga, menurut penelitian Anjani dan Kartini 2013. Yang selanjutnya yaitu konsumsi pangan rumah tangga. Konsumsi pangan rumah tangga merupakan kebutuhan anggota rumah tangga terhadap pangan yang bertujuan untuk memantapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, menurut penelitian YPN Made S 2008. Nah, pengertian jagung sendiri yang saya ambil dari penelitian yang sebelumnya yang dimanfaat penelitian menurut Akasa dan Mas Niyadi 2020. Nah, jagung merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Sumbawa. Pertumbuhan luas area panen meningkat sangat signifikan yaitu 91,06 dalam 5 tahun terakhir dalam persen, dengan pertumbuhan produksi sebesar 150,74% dan aktivitasnya tumbuh 31,24%. Perbandingan luas panen, produksi, dan produktivitas jagung di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Nah, pada subsektor ini, komoditas jagung memiliki potensial yang cukup tinggi baik dari sisi luas lahan maupun produktivitas pada masing-masing kecamatan. Nah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu dari penelitian Sudirman H.O. Eviana tentang pemanfaatan tepung jagung pada kudapan akar kelapa. Nah, penelitian tersebut yang sudah saya rangkum yaitu ada masalah dalam penelitian tersebut yaitu semakin kandungan tepung jagung, tekstur adonan akan semakin keras serta adonan dengan kandungan tepung jagung memiliki tekstur adonan yang lebih besar, lebih kasar, dan berongga kecil. Dan tujuan dalam penelitian tersebut yaitu untuk menganalisa proses pembuatan kualitas produk serta daya terima konsumen terhadap produk akar kelapa dengan substitusi tepung jagung. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian pemanfaatan tepung jagung pada kudapan akar kelapa yaitu adalah metode deskriptif. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan komposisi tepung jagung sebagai substitusi pada produk akar kelapa secara keseluruhan memberikan pengaruh yang berbeda secara nyata pada aroma, rasa, warna, dan kerenyahan. Nah, yang selanjutnya yaitu dari penelitian Agustina dan Paramita tentang kualitas organoleptik roti manis substitusi tepung jagung kuning dengan metode penampungan berbeda. Nah, masalah dalam penelitian tersebut yaitu pemanfaatan tepung jagung dalam olahan pangan di masyarakat masih terbatas. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui kualitas organoleptik roti manis substitusi tepung jagung kuning dengan metode penepungan berbeda dilihat dari aspek warna, tekstur, rasa, aroma, dan bentuk. Nah, penelitian tersebut menggunakan metode eksperimen dengan metode penepungan yang berbeda akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian secara umum menunjukkan penggunaan tepung jagung kuning dengan metode penepungan berbeda tidak berpengaruh terhadap kualitas roti manis. Selanjutnya,
dari penelitian Nasution A. Krishnamurti dan Rahmania, yaitu tentang analisis permintaan pangan rumah tangga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kota Bogor. Nah, masalah yang ada pada penelitian tersebut yaitu masalah yang ada penelitian tersebut yaitu selama program BPNT berjalan sejak tahun 2017, rumah tangga penerima BPNT hanya 1 kali memperoleh bantuan berupa beras dan telur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui permintaan pangan rumah tangga penerima manfaat BPNT dan rumah tangga bukan penerima BPNT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model linear approximation almost ideal demand system yang dilakukan dengan pendekatan seemingly unrelated regression. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata konsumsi pangan beras, non-beras, dan protein hewani antara BPNT dan non-BPNT. Selanjutnya yaitu penelitian Darmajana, DA, Eka Fitri, Kumalasari, dan Indrianti tentang pengaruh variasi ukuran partikel tepung jagung terhadap karakteristik psikokimia mie jagung instan. Nah, masalah dalam penelitian tersebut yaitu di Indonesia mie merupakan makanan produk kedua setelah nasi, dengan jenis mie yang paling digemari adalah mie instan, dan Indonesia adalah konsumen mie instan terbesar kedua di dunia pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh ukuran partikel tepung jagung terhadap karakteristik psikokimia mie jagung instan. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode statistik deskriptif dengan rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian adalah acak kelompok. Nah, hasil penelitian menunjukkan ukuran partikel tepung jagung berpengaruh nyata karena P-nya itu kurang dari 0,05 terhadap elastisitas cooking loss dan kadar protein, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap kekerasan, kelengketan, kekenyalan, kadar air, abu, lemak, dan karbohidrat mie jagung instan yang dihasilkan. Nah, metodologi penelitian. Nah, rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dimana penelitian ini tempat penelitian ini dilakukan di program studi teknologi industri pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Penelitian sendiri itu pada bulan November 2021 sampai selesai. Nah, subjek dan jenis data. Subjek dan objek penelitian yaitu ada populasi yang di mana populasi penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Kabupaten Sumbawa. Ada pun sampel dan selanjutnya ada sampling. Yang teknik sampling ini menentukan akan dipakai dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan pertimbangan tertentu, yaitu ibu rumah tangga Kabupaten Sumbawa yang menurut pertimbangan peneliti yaitu hanya di beberapa kecamatan atau desa saja yang saya ambil. Jenis data pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yang menjadi sumber data primer. Dalam data penelitian ini ada ibu rumah tangga di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut responden.
Adapun dari saya mengambil dari data dari kecamatan dan Dinas Pertanian di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dan penelitian ini menjadi sumber data sekunder artikel, jurnal, dan literatur yang terkait. Selanjutnya itu teknis pengumpulan data, yang dimana yang saya lakukan yaitu wawancara yang dilakukan dengan pimpinan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dan mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Yang kedua adalah yaitu studi dokumentasi, mengumpulkan pelajari data untuk mendukung penelitian. Yang terakhir ada kuesioner yang diberikan kepada ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Sumbawa sendiri. Selanjutnya itu teknis analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang dimana sumber data itu sendiri sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ada data primer dan data sekunder, terus ada reduksi data, yaitu memilah-milah dan mengorganisir data yang nantinya akan saya uji. Dan selanjutnya yaitu yang penyajian data, setelah direduksi data, setelah dipilah-pilah, setelah dipilih mana yang dimasukkan, yang akan dimasukkan atau yang tidak, selanjutnya disajikan dalam data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, setelah teknis analisis data, baik tadi yang terakhir yaitu teknik analisis data, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.